semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam Itu Indah ya. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Nah sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Instagram dari @aisyah_kadir. Ini saudaranya Ustadz nih, Kadir, adiknya Ustadz bukan? Bukan ya, tapi ini Aisyah. Berarti. Ponakannya takut ini. Enggak, ponakan. Iya, iya, Kan benar. Kadirnya adik saya. Iya, benar, Jadi ini benar. Aisyah, tapi perasaan anaknya adik saya itu Iya, iya, ada iya. Ini saya baca, namanya Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mau tanya, boleh nggak zakat mal diberikan untuk pembangunan masjid? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya zakat itu beda dengan sedekah. Zakat itu tidak bisa masuk di pembangunan, tidak bisa masuk di bangunan, tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Zakat itu diperuntukkan kepada manusia, orang. Lah, tapi bagaimana kalau ada pembangunan masjid? Bisa nggak dikasih zakat? Jatuhnya ke fisabilillah. Jadi diambil ke fisabilillah. Jadi ada pendapat mengatakan boleh aja, tapi lebih baik hati-hatian. Zakat itu, jadi kalau saya itu ke Makassar, ke masjid, periksa. Jadi masjid, sekali lagi, bagaimana dengan masjid? Ada tulisan, menerima zakat. Nah, sebenarnya pengurus masjid itu hanya badan pengumpul zakat untuk membagikan kepada jamaah yang berhak menerima. Jadi tidak bisa dimasukkan di keuangan di kas masjid. Kalau di masjid saya bagus, dibikin 3 kotak. Iya. Zakat, infak, sodako. Iya, Gitu kalau infak itu tambahan. Kalau Iya. sedekah itu adalah bebas. Jadi itu Iya. bisa. Tapi kalau lebih bagus gini. Ambil untuk fisabilillah. Fisabilillah itu adalah siapa, guru ngaji dan sebagainya. Dan bisa juga dia dikasih terus dia sumbangkan untuk pembangunan masjid. Jadi disakatkan kepada fisabilillah, fisabilillah itu membagi. Itu lebih amannya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sah kalau saya kasih zakat mal kepada saudara kandung yang melainkan adik saya sendiri yang sudah janda dan tidak punya penghasilan karena dia tinggal begitu saja sama suaminya, ditinggal begitu saja sama suaminya karena saya ingin kasih ke dia daripada ke orang lain. Tapi adik saya menolak, katanya kasih ke yang lebih membutuhkan. Bagaimana baiknya nih Ustadz? Nih kadang-kadang nih mohon maaf ya Bib ya. Kadang saya punya adik juga, ada yang janda gitu ya kan. Saya pengen kasih orang, udah kasih adik dulu deh, adik lebih membutuhkan. Ini seperti mungkin sama kasusnya, ini boleh nggak Bib? Betul. Nah ini perlu kita pelajari ketika kita membagi-bagi zakat. Adalah pelajari karakter orang yang ingin kita bagi zakat. Apakah dia menerima zakat atau tidak? Apakah dia masuk ke dalam 8 golongan atau tidak? Nah ini perlu kita pertegas dan usahakan kalau sesama saudara itu kita ngasihnya hadiah. Hadiah dan lebihkan. Dan teknik membagi zakat diantaranya dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, penulis daripada Syarah Yaqut An-Nafis, beliau mengatakan kalau bisa kita bagi zakat kepada seseorang yang membuat dia kaya. Kayak apa? Kayak kita zakat dikumpulin, misalnya zakat kita agak banyak, 80 juta, 100 juta totalnya. Bangunkan orang itu usaha, kasih dia. Nih buat usaha kamu. Biar apa? Biar banyak orang-orang Islam yang sukses. Itu diantara trik membagi zakat. Nah misalnya 100 juta buat fulan, bukain misalnya bakmi, mie ayam atau apa agar dia berusaha dan keluar daripada ranah kemiskinannya. Nah ini salah satu trik membagi zakat. Jadi kalau buat saudara baiknya kasih hadiah aja zakat, kasih atau yang lain. Dimodalin juga lebih bagus. Ini Masya Allah luar biasa. Dan sekarang sama-sama yuk buat jamaah yang ada di rumah ya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doanya orang dari seluruh Indonesia, setiap hajat dari kita ini dikabulkan oleh Allah. Diijabah doanya. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا
برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya sekali lagi saya Fadli mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya kita mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu fikih nih, apa saja sih adab bertamu yang bisa menghilangkan kesusahan dan mendatangkan rezeki bagi tuan rumahnya? Sebuah kebaikan adalah kau masukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Bahkan Rasulullah menggantungkan kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Adab bertamu yang bisa menghilangkan kesusahan dan mendatangkan rezeki bagi tuan rumahnya. Yang pertama, ketika kita mendatangi tamu tersebut, gunakanlah pakaian yang sopan santun. Ada memang riwayat disebutkan para sahabat berkata, ya Rasulullah, sampai berapa batasnya gitu ya, sampai yang namanya engkau menyakiti tuan rumah. Kata sahabat, menyakiti bagaimana? Sampai tidak ada lagi makanan yang bisa diberikan kepadamu. Jemaah, jangan lupa ya nonton program baru Pansos. Live setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di Trans TV. Alhamdulillah.